Apa itu istilah khawarij? Khawarij itu jamak daripada kosakata kharijah, orang yang keluar dari kepemerintahan, kepemimpinan resmi dalam Islam, nggak mau taat, melawan, dan bahkan memberontak, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ini kaum khawarij. Nah, sekarang kelompok khawarij ini makin marak di seluruh dunia, khususnya setelah ISIS muncul. Ya, sebelumnya sudah ada bergerak di bawah tanah, mengkafirkan semua orang di luar kelompoknya. Yang benar-benar itu cuma mereka, yang ahli surga cuma mereka, di luar mereka masuk neraka, di luar mereka halal darah, boleh dirampok, boleh ditipu hartanya. Wah, ini betul-betul biadab, jahat, padahal dia ngaku umat Nabi. Kalau khawarij lebih keren lagi, kata Nabi. Ciri khas mereka satu, mereka muda-muda. Dua, semangat ibadah mereka mengalahkan kalian semua. Mantepnya Pak. Jangan tanya sholat kamu dengan sholat mereka, kalah kamu, kata Nabi. Sampai hitam-hitam jidatnya. Puasa mereka nggak ada apa-apanya, puasa kamu sampai kempes-kempes perutnya Pak. Baca Quran mereka hafiz Quran. Serem nih. Mereka muda-muda, ibadah mereka keren-keren, ngalahkan kamu semua. Ya, terus gimana? Apalagi? Agama keluar dari mereka seperti keluarnya anak panah dari busurnya, cepat sekali. Begitu cepatnya dia murtad dan kafir. Kenapa? Karena dia sangat mudah mengkafirkan siapapun orang di luar kelompoknya. Betul tidak? Betul tidak? Ini kelompok ada pada ISIS. Tapi tidak semua orang ISIS begitu. Ya betul. Ini ISIS sengaja dirancang dan disiapkan untuk memecah belah umat Islam. Sementara anak-anak muda kita, wanita-wanita muslimah kita yang tertipu oleh provokasi, oleh media-media massa ISIS yang sebenarnya adalah jebakan, mereka kesedot ke sana. Setelah gabung ke sana, mereka tidak punya jalan keluar. Paspor mereka dibakar, HP mereka semuanya disita. Ya, setelah itu mereka nggak bisa kemana-mana lagi. Mereka terjebak di situ. Kalau mereka melarikan diri, mereka pasti ditangkap lalu dibunuh. Apa cuma ISIS saja? Enggak. Jadi Bapak Ibu, para ulama kita mengatakan jangan kalian samaratakan semua ISIS. Karena ada di antara mereka, dan ini sebenarnya banyak di antara orang-orang ISIS itu orang-orang yang hatinya mulia-mulia, yang betul niatnya karena Allah, hanya tertipu oleh propaganda dari ISIS. Setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan jalan keluar. Mereka sadar mereka sudah salah, tapi mereka tidak bisa lagi jalan keluar. Kalau mereka paksakan keluar, mereka akan ditangkap, dibunuh dengan cara-cara mengerikan, disembelihlah, dibakarlah, diapakan sajalah. Kaum muslimin yang kami muliakan, jadi kita tidak boleh pukul rata semua ISIS ya. Orang-orang yang di dalam ISIS itu banyak yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Memang itu tujuan penjahat yang menciptakan ISIS ini. Tujuannya untuk menyedot orang-orang soleh yang cepat terpikat oleh mereka. Tapi yang khawarij itu bukan hanya seperti ini akidahnya, bukan hanya seperti ISIS saja, banyak lagi yang lain-lain. Kesalahpahaman tentang ini, ada hamba Allah yang dua kutub ekstrim, Murji'ah Hasyawiyah, dan sisi lain adalah Khawarij. Khawarij itu berkata bahwasanya jika ada orang melakukan dosa besar, itu kafir, syirik, kufur, keluar dari iman. Murtakibul kabirati, orang yang melakukan dosa gede, maka dia tidak bisa masuk surga. Ekstrim. Sisi lain adalah berlebihan, Allah tidak akan menyiksa hambanya, kan Allah Maha Kasih. Lihat 99 ya. Ini kutub ekstrim, dan ini berbahaya dua-duanya. Khawarij akan mudah mengkafirkan orang gara-gara dosa gede yang dilakukan. Ketahuilah bahwa sebesar apapun dosa seorang hamba, jika dia menghadap kepada Allah dan memohon ampun, akan menjadi kecil dan hilang, diampuni oleh Allah. Kita bukan kelompok Khawarij. Dan ternyata Khawarij itu lebih jahil dengan orang lain, mudah menilai orang sebagai kafir sehingga dibunuh. Sampai orang yang diberi kabar gembira masuk surga, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, pun harus dibunuh. Imam Ali bin Abi Thalib dibunuh.
Karena dianggap oleh orang Khawarij keluar dari iman. Bagaimana ahli surga keluar dari iman? Alhamdulillah. Dan itu muncul sampai hari ini. Khawarij itu orang-orang yang dikit mengatakan orang lain kafir. Syirik itu adalah satu kesesatan juga. Ada sisi lain orang yang ngaco, berbahaya sekali, sehingga menjadikan orang kurang ajar kepada Allah, mengatakan apa? Kalau selagi orang sudah mengucapkan la ilaha illallah nanti selamat masuk surga, nanti masuk neraka sebentar aja, nanti masuk, ngentengin neraka. Disetrika 2 menit saja nggak kuat di dunia, apalagi di neraka. Iya, kalau benar imannya. Kalau yang suka ngentengin sebetulnya biasanya tidak ada iman di dalam hatinya, biarpun mengucapkan la ilallah 1000 kali. Sedang permasalahannya adalah bukan mengucapkan la ilallah. Kata Imam Hasan Basri, la ilallah itu seperti sisir, ada giginya. Lah giginya adalah menjalankan kewajiban-kewajiban ini. Kalau dapat gigi nggak bisa nyisir tuh. Seperti pintu apa? Seperti kunci yang ada giginya. Kalau tidak ada giginya bisa buka surga. Jadi ada orang berlebihan sehingga cukup mengucapkan la ilallah ahli surga. Sehingga entengin. Yang penting kan kita la ilaha illallah. Bukan permasalahan adalah ucapan di lidahmu, akan tapi di hatimu. Lah kalau orang ternyata dalam perilakunya tidak menunjukkan ahli la ilaha illallah dan merendahkan syariat, dosa, tidak pernah berusaha untuk tobat, bagaimana ada keimanan yang sesungguhnya di dalam hatinya? Yang dikhawatirkan adalah saat meninggal dunia hatinya tidak kenal Allah. Bagaimana halnya dengan kaum Khawarij yang dikatakan dalam hadis bahwa mereka hafal Al-Quran, solatnya lebih khusyuk, namun mereka bisa melenceng seperti melesetnya berusur panah. Mohon penjelasan. Jadi sifat kaum Khawarij, mereka menghafal Al-Quran, berlumba-lumba hafal Al-Quran, tapi mereka tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat, sehingga akhirnya mereka mengarang-arang tafsirnya, gitu kan? Itu yang membuat mereka akhirnya keluar dari agama. Kasus misalnya mereka mengkafirkan semua yang ada istilah orang kafir, semua boleh diperangkan, halal darahnya. Bagi kaum Khawarij semua orang kafir boleh dibunuh, termasuk tetangganya kafir, bunuh saja, halal darahnya tanpa sebab. Sementara kalau pemahaman dari Nabi SAW dan para sahabat, orang kafir dibagi 2, ada kafir harbi dan ada kafir zimmi. Orang kafir harbi adalah orang-orang yang keluar berperang memerangi agama Islam, atau kita keluar mengajak mereka Islam, mereka menolak dengan pasukan, maka mereka terhitung kafir harbi, itu boleh diperangi. Tapi kalau kafir zimmi berbeda, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, orang kafir zimmi, orang yang terlindung di bawah naungan Islam, diberikan nama juga dengan yang lain adalah mu'ahad, ya, orang yang dalam bawah perdamaian umat Islam, atau zimmi, ya. Kafir zimmi bisa dikatakan juga zimmi. Kata Nabi SAW, man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumil qiyamah. Siapa yang menyakiti, ya, zimmi, dia akan jadi musuhku pada hari kiamat, ya. Seperti itu. Jadi mereka, makanya teman-teman sekalian, menghafal Al-Quran tidak cukup, harus dengan setelah hafal, belajar, juga menghadiri majelis ilmu, bertanya, gitu kan, kembangkan. Tidak cukup dengan Al-Quran saja, dan harus pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat yang memang turun Al-Quran pada mereka. Penting itu, ya. Tapi baginda Nabi mengabarkan nanti di akhir zaman akan muncul Khawarij yatluna ayatillah rotba. Mereka kalau baca ayat itu rapi. Kita nggak faham maksudnya apa. Ternyata di akhir zaman menjamur rumah-rumah tahfiz. Disitulah masuk Khawarij. Saya nggak menyalahkan rumah tahfiz, tapi saya menyalahkan kalau rumah tahfiznya kemasukan. Paham? Dari 2008 saya membersamai rumah tahfiz di Pamulang, di Ciputat, di sono. Kita ngajar mereka. Bahkan saya sampai sekarang masih ngulang-ngulang hafalan saya lah, ya, masih. Gak ada stigma negatif. Stigma negatif itu kalau rumah tahfiz sudah kemasukan, dan itu kejadian, Pak. Jamaah kita udah ngurus masjid sekian tahun. Ada anak tetangga ditaruh di rumah tahfiz. Rumah tahfiz namanya kayak sahabat gitu, ya. Pas Ramadan ada surat dari madrasahnya untuk berceramah berkultum. Apa isi kultumnya? Dari awal sampai akhir menyalahkan amalan di masjid itu. Anaknya baru berumur 9 tahun. Kemasukan nggak? Kemasukan, Pak. Itu di sana, di pusat itu. Saya nggak tahu nasibnya kalau di sini. Maka
supaya tidak kemasukan, tolong orang-orang sekitar atau praktisi tahfiz bersanad dalam Al-Quran, bukan hanya sanad bacaan, tapi juga sanad pemahaman. Jadi stigma negatif kita kepada orang yang menyusup kepada rumah tahfiz, bukan rumah tahfiznya. Saya mau tanya Pak, dari dulu negeri ini sudah ada belum pesantren tahfiz? Bapak jujur, sekarang yang buka rumah tahfiz, hafiz gak? Jujur aja Pak, hafiz gak? Rentan gak kemasukan? Itu maksud saya, paham? Kenapa kita kalau mau mengirim anak kita tahfiz nggak dikirim ke pesantren tahfiz? Di mana pesantren tahfiz di Indonesia paling maju? Anak kecil-kecil Pak, kayak gini hafiz 30 juz banyak. RCTI kan baru muncul kemarin sore, yang digawangi oleh Syekh Ali Jaber almarhum. Kalau di Kudus, di Kerapiak, Pangandaran itu udah biasa bocah-bocah kecil hafal Quran. Tapi di Kudus ada syarat ijazahnya, nggak boleh ikut musabaqah, nggak boleh ikut lomba Quran, nggak boleh. Anak-anak kecil hafiz Quran 30 juz, antum percaya nggak? Segede-gede gini. Kelas 6 SD udah ulang sekian kali. Masuk SMP udah belajar qiraat mereka sebagian. Kita ini giliran politik Ustadz nggak boleh ngomong politik, giliran kimia kedokteran Ustadz nggak boleh ngomong. Nah, giliran antum nggak ahli Quran, punya rumah, pengen beramal, nggak percaya sama Ustadz, udah buat aja rumah tahfiz, gaji aja Ustadz. Kita nih siapa bisa gaji-gaji orang? Emang kita bisa menjamin Quran yang kita sebar itu sahih? Ini mohon maaf nih orang-orang kaya ya, antum percaya deh sama Ustadz, percaya sama ulama yang bersanad. Ini ngeliat Ustadz udah curiga dulu ya. Akhirnya rumah tahfiz nggak dilepas-lepas, buat pesantren bangunannya doang. Banyak Pak, saya udah jalan, orang kaya bingung mau beramal, dia buatlah pesantren, judulnya tapi gurunya nggak ada. Dimintalah seorang ustadz ngajar 3 bulan kabur, ganti lagi ustadz setahun bubar semua. Dia kira pesantren itu kalau ada bangunan terus tengahnya ada masjid berkubah terus ada kaligrafi, dia mengira pesantren itu begitu. Pesantren bukan itu Pak. Pesantren itu guru murid, kiai santri, ngaji baru ada bangunan. Kalau orang sok beragama, dia buat bangunan dulu, dikira bisa bikin pesantren. Paham? Yang ngerti pesantren siapa? Ulama. Yang ngerti buat jalan, buat bangunan siapa? Insinyur. Maka kami nggak urus Pak itu. Kita ini sering membatas-batasi ustadz, tapi kita kemudian ngambil wilayah dia. Ya. Jadi kalau nggak pakar-pakar amat, lu serahin ke pakarnya. Rentan sekali. Dan Bapak percaya atau tidak, salah satu guru saya didatangi salah satu gerakan rahasia di dunia, saya nggak usah sebut, dan mereka mengatakan apa, disampaikan ke kita waktu itu. Ini Bapak percaya atau tidak, ini bukan stigma negatif. Rumah-rumah tahfiz, ma'had tahfiz yang tidak jelas sanadnya itu proyeknya kami. Itu mereka yang ngomong tahun lalu, untuk mengadu ulama-ulama yang ada di pesantren-pesantren dengan orang yang juga berkopiah, ngafal Quran tapi isi dalam kolbunya tidak ada Quran, dia cuma ngapal. Ini mohon maaf, kita ini kan termakan. Kalau makof itu kok ahli Quran. Ahli Quran itu ada yang pakarnya hafalan, ada yang pakarnya tafsir, ada ahli Quran pakarnya di hadis, ada ahli Quran pakarnya di fikih, ada ahli Quran pakarnya di tasawuf. Itu semua ahli Quran. Bukan yang cuma tamatan Quran Pak, hafal tahfiz enggak. Apakah bisa mengamalkan Quran tanpa ilmu fikih? Apakah bisa mengamalkan Al-Quran tanpa ilmu akidah? Kan nggak bisa. Jadi tolong diluruskan Pak ya,
saya tidak pernah punya stigma negatif kepada penghafal Quran. Saya cuma mengkhawatirkan jika rumah-rumah tahfiz dibuat oleh orang yang bukan ahli agama, nanti kesusupan oleh kelompok khawarij. Itu aja, Pak. Keramate akal iku ila yaumin. Ya. Itu pula yang dipakai para ulama mempertahankan Islam ngantos mengke ila yaumin napa? Ya. Nah, dawuh Sayyidina Ali, saya itu sangat rindu sama ummaluwah, karyawan-karyawannya pangeran. Manhum ya Ali. Mereka itu yang menanamkan hujjatullah, dan mereka tidak mati sebelum teori hujjatullah ditanamkan sama amsalihi yang sepadan dengan mereka. Ya, dalam hal ini maksudnya ulama. Ya, dalam hal ini maksudnya sinten? Wong kula nate ngaji Asy-Syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa. Sampeyan saya kita bedheki. Ketika Anda terlalu khusyuk, kados Nabi Isa lah, terlalu khusyuk, gak pernah salah, terlalu sempurna, ternyata dikultuskan kebablasan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Karena Isa tidak punya anak, tidak punya apa? Istri, gak tahu salah. Kanjeng Nabi garwane kathah, ya duwe anak, nak donga kadang ya ora dituruti pangeran, senenge ra karuan, mergo ketok kawulane. Ketok napa? Kawulan. Lah itu nanti di akhirat Nabi Muhammad juga digojlok kayak Nabi Isa. Mergo dekne duwe poin-poin sing jelas beda mek pangeran. Muhammad gak mungkin darani pangeran wong dia anak di bojo. Nah Isa gara-gara dia anak bojo sampai disalahpahami dadi pangeran. Mulane Nabi Isa digojlok mek pangeran. Anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Sa kowe disembah ku mergo kowe dhewe sing ngajari supaya wong nyembah kowe. Wah, bengok-bengok Nabi Isa perkarane. Nabi Muhammad gak mungkin digojlok pangeran gitu, karena beliau punya perilaku-perilaku sing jelas gak khasnya pangeran, rupane kawin, rupane duwe anak. Paham ya? Artinya tingkat mukhalafatul khawadisnya akan lebih jelas. Paham ya? Lah wong umat Nabi sing khusuk-khusuk luwih seneng wong khusuk. Perkarane gak mangkel wong, jeneng wong iku keliru, Pak. Justru kelebihannya Nabi itu gadah garwa, gadah mergo iku semakin jauh dari dianggap Tuhan. Nah Isa radi anak radi bojo wonge alusan, akhirnya dicipta disangka dadi pangeran. Akibatnya njing ben termasuk ditakoki napa anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Menang kowe sak sing kepengin disembah dadi pangeran, akhirnya Nabi Isa nggih bingung. Mboten Gusti. Akhirnya Nabi Isa ya cara ora nabi no ya untuk ngendikan sinis. Umpama nggih lak jenengan pirsa jenengan pangeran. In kuntu qultuhu faqat alim ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Umpama nggih jenengan pirsa. Tapi apapun itu Nabi Muhammad gak digojlok pangeran ngono. Mergo sak kultus-kultuse umate ning Nabi ora bakal darani Nabi Muhammad tu pangeran to anake pangeran. Bahkan umat Nabi sak donya ku nambahi sifat kanggo Nabi al-a'rad al-basyariyah, bahwa Muhammad benar-benar punya sisi kemanusiaan. Paham gitu. Terus mulane kena donga kadang ra mandi sing syukur mergo ketok kawulane. Paham nggih? Mandi ya syukur, gak mandi misalnya mandi alhamdulillah Gusti jenengan turutin, ora mandi alhamdulillah ketok ora pangerane. Lan kanjeng Nabi donga supaya Abu Thalib Islam, mboten dituruti pangeran. Paham nggih? Donga supaya Wahsy dilaknati pangeran, sing dituruti malah Wahsy masuk napa? Islam. Kanjeng Nabi ki seneng mawon, ki tenang mawon. Mergo ngetokno ubudiyah, ngetokno tawakale ning keputusane Allah Subhanahu wa taala. Dieling-eling itu terus kula suwun sampean dadi umat Nabi ku sing seneng mergo logika tauhid saiki wis mapan, bahkan kemapanan ini sampai kanggo wong-wong sing fasik. Nggih, kanggo wong-wong sing napa? Fasik. Kula sering diceritani kanca-kanca sing sering numpak kapal pesiar. Ada perjalanan dari Batam ke Singapura. Nggih, kanca-kanca kula sing jadi TKI ngoten. Aja dolanan kula kecil. Kula niku mboten nate kejene Jumatan 12 niku. Tapi wingi tukaran dicekel polisi gara-gara nggih kerusuhan teng kapal. Lah piye ceritane? Walhasil ketika penumpang banyak ada yang punya ide gawe Jumatan. Walhasil teng kapal itu akhirnya ana Jumatan. Dene ya ora Jumatan. Sono wong kafir mbok Cina mbok tiyang fasik kok gak setuju. Kapale wong akeh kok digo Jumatan. Iku dijotosi mek sing ora Jumatan. Aku ora Jumatan lah, ana nyek Jumatan gak dadi sing jotosan iku sing ora Jumatan.
Mulane pengamat saking Mekah iku bingung sing melok maulid ning Indonesia wong tatonan ya dari napa maulid. Jadi bingung ulama-ulama Wahabi wong tatonan kok melok napa maulid. Saking senenge umat Nabi fase kelas senenge ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ora isin ke dhewe Jumatan kok ora njotosi wong sing ngenyek Jumatan. Wah anak niku wajib lho Gus, maksudnya ngono niku wajib. Larian kerusuhan teng Pasuruan rumang samu tiang-tiang soleh sing derek kerusuhan. Ya wong ora salat-salat nih. Jadi ibadah gratis jadi ana kerusuhan sing ngrugekno muslim jadi ibadah apa? Gratis. Ana ibadah salat gak kuat cak. Anak bangsa ngene iki kuat ta bayare. Iya, itu repot, itu nyata, itu mati Kanjeng Nabi. Khawarij itu ngawur, darahnya wong iman itu syaratnya kudu ya. Itu repot, bermaksiat, gak sido iman maksiat, bukan sido nopo iman. Makanya elek-elek itu mati Kanjeng Nabi wong Khawarij.